Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Kembali lagi di konten kita Pemuda Labil. Jadi kita ingin membahas apa, Bos? Ya, sebelum bahasan, mau tanya dulu nih. Puasanya gimana, lancar nggak? Puasa alhamdulillah lancar, Pak Ustadz. Sampai hari ini saya belum jebol. Alhamdulillah. Biasanya kan dia yang nanya, gantian tanya dulu. Alhamdulillah. Tarawihnya gimana? Taraweh kebetulan karena protokol pemerintah, Pak Ustadz. Jadi seadanya aja di rumah gitu. Kadang taraweh sendiri nggak jadi masalah. Ada izin dari pemerintah boleh juga di masjid. Cuman memang pakai prokes. Oh, prokes ya, apa? Ya, jaga jarak, masker selalu. Ya, mungkin sayanya masih takut kali, Pak Ustadz. Baca Qurannya udah berapa juz? Alhamdulillah bacaan Quran yang dari Al-Malik Travel itu sudah saya tuntas. Mantap. Surah ke-15 sama surah ke-8, Pak. Baru dua ya? Baru dua juz berarti ya? Baru 2 juz. Bukan surah, juz tuh. Juz, sorry. Teman-teman. Suka tipe kayak gitu. Oke, siap. Mungkin ke pertanyaan Pak Ustadz nih. Boleh. Pertanyaan-pertanyaan pemuda labil sudah pada numpuk Siap. di HP saya. Harus kita jawab satu-satu. Ada yang bertanya Pak Ustadz dari dia bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan kita menabung tetapi di celengan yang berbentuk mohon maaf babi kayak gitu, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Haram atau tidak? Celengannya babi bukan? Bentuknya babi Pak Ustadz. Bentuknya doang kan? Bentuknya aja kan ada ayam, babi, gajah. dari tanah liat kan? Dari tanah liat Ya Pak nggak Ustadz. apa-apa. Nggak apa-apa itu nggak jadi masalah ya nabung. Yang haram itu kan kalau kita pegang babinya. Pegang babinya gitu, Iya. ajak main babi ya. Gitu. Main babi. Soalnya ada teman saya yang kayak babi Pak Ustadz. Atau mungkin makan daging babinya itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau celengan bentuknya dari yang lain, entah itu dari kain kan ada yang dibentuk-bentuk kemudian dari tanah liat, dari kayu yang dibuat patung seperti babi itu tidak masalah. Akan tetapi memang lebih baik hindari gitu. Lebih baik yang karena aman-aman aja bentuk ayam. ya, karena gini, kekhawatiran adalah kecenderungan kita untuk biasa-biasa saja. Oke. Karena terbiasa megang celengan babi, megang boneka babi, megang apa yang mungkin bentuknya babi, sehingga kita ketika ngelihat babi yang sebenarnya biasa aja. Itu yang dikhawatirkan. Jadi karena pola pembiasaan sebaiknya dihindari. Banyak kok celengan yang lain. Ada celengan apa aja? Celengan Ayam. Kan, ada yang gambar kereta, ada yang gambar boneka, macam-macam banyak. macam banyak. Ada juga yang bambu. Bambu juga ada Pak. Dulu orang tua tuh banyak yang rupanya masih bambu dipotong dikit buat nyelengin. Ada juga yang kayak gitu. Iya, betul. Ada juga yang nyelengin di bawah bantal. Itu suka diambil sama yang bersih-bersih rumah Pak Ustadz. Iya. Kalau misalkan di bawah bantal. Kalau yang aman di mana? Yang aman di bak. Itu yang aman. Di bank lebih aman kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal babi Pak Ustadz. Iya. Maaf nih Pak Ustadz. Iya. Kita ngobrol binatang nih. Yes, oke. Jadi ada salah satu teman saya yang kelakuannya kayak babi Pak Ustadz. Kelakuannya babi kayak gimana kelakuannya kayak babi? Itu haram nggak Pak Ustadz kayak gitu? Itu sebenarnya ini pertanyaan dari tim sih. Gimana tim? Tim mau nanya nggak? Coba kelakuannya kayak gimana? Kayak gimana tim? Ya gitu Pak Ustadz, misalnya ya jorok, misalnya gitu yang mengabarkan ya kayak babi lah. Itu haram apa enggak? Kelakuannya gitu kayak kita mau bersih lagi misalkan lagi sholat Jumat nih Pak Ustadz. Jalan kan pada pakai sendal. Habis hujan tuh betul. Iya. Ada becek-becekan. Nyiprat digituin Pak Ustadz, kan nyiprat ke kita ya. Nah itu kelakuan temen-temen yang kayak babi itu gimana? Iya, kalau Pak Ustadz kan kayak nanggepinnya? babi itu kan termasuk satu hewan yang diceritakan atau silahkan juga diteliti bisa makan kotorannya sendiri kan. Betul itu. Kan, nah, artinya kalau sampai begitu ya jijik banget kita punya teman makan kotoran sendiri. Artinya berperilaku jorok ya. Hukumnya apa? Kalau kita kembali kepada hukum Islam kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Boleh jadi ini masuk tingkatan yang makruh paling tidak. Karena Rasul juga mengajarkan untuk kepada kita untuk apa? Untuk bertemanlah dengan teman yang baik. Karena teman yang baik akan membawa lingkungan kepada yang baik. Kalau kita berteman dengan yang biasa kotor-kotor, jorok-jorok kayak gitu kan, pada akhirnya kita akan terbiasa dengan kejorokan tersebut. Jadi perlu hijrah. Berarti mungkin kita harus menjauhi dari teman-teman yang seperti babi.
Ya Pak Ustadz ya. Ya hijrah artinya Iya, hijrah sikap ya, hijrah Hijrah kelakuan. sikap, Ya. betul. Tapi kalau sekiranya mungkin teman kita emang udah deket dengan kita, setidaknya kita membantu dia untuk berubah. Menjadi domba gitu. Ustadz, sapi Iya, gitu kan. Ayam gitu kan ya. gitu. Artinya Walaupun diajak untuk berubah. hijrah sikap lah kayak gitu. Hijrah sikap, Pak Ustadz. hijrah perbuatan. Nah, Dulu orang tua saya tuh sering bilang, apa Pak Ustadz? jadilah kamu ikan yang hidup. Jadilah kamu ikan yang hidup. Karena kalau ikan mati, Ikan mati, ditaruh di air asin, berubah dia rasanya jadi asin. ikan asin dong Iya Pak kan? Ustadz. Ditaruh di air yang pahit, berubah rasanya. Berubah rasanya. Jadi ikan pahit. Artinya dia akan berubah sesuai dengan kondisinya. Kondisinya. Tapi kalau ikan hidup, ikan di air tawar tetap tawar rasanya, dimasuk ke ke air asin juga tetap tawar rasanya, artinya tidak berubah. Betul, betul. Itu ikan hidup. Seperti itu teman-teman Iya, tuh. mantap. Nah, jawabannya Apalagi kira-kira? jadi nyambungin saya. Tiba-tiba ada pertanyaan lagi nih Pak Apa? Ustadz. Jadi ada satu apa ya, analogi atau yang bisa dibilang pas saya sedang diskusi dengan teman-teman yang non-muslim, itu seringkali saya ayo dong, babi dong kayak gitu. Enak gini. Terus saya bilang sebagai orang muslim, saya bilang haram kalau babi di muslim. Saya bilang kayak gitu. Terus dia menganalogikan babi itu dengan lele, Pak Ustadz. Jadi kan babi makan kotorannya sendiri, Pak Ustadz. Lele juga makan kotorannya sendiri. Nah itu gimana, Pak Ustadz? Saya diem pas dibalikin kayak gitu. Allah, kan saya bilang pas di diskusi itu bilang, babi makan kotorannya sendiri. Nah saya dibalikin, lalu makan lele makan kotorannya sendiri. Saya langsung diem kayak gitu. Saya mikir, Emang lele makan kotorannya sendiri? Iya Pak Ustadz. Ada ya yang Iya. bentuk vlog gitu ya. Iya bentuk vlog. Sudah apalagi dengan era modern ini kan apa yang ada di sekitaran air itu yang jadi makannya Jadi dia kan. makanannya dia. Oke, persoalannya adalah sudah dinaskan. Sudah dinaskan di dalam Al-Qur'an bahwa babi, anjing itu adalah sesuatu makhluk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Tarik sini juga lagi. di sini ada unsur ketaatan. Taat nggak kita sama aturan Tuhan? Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan kasih rambu-rambu, lu jangan makan babi, lu jangan makan anjing. Kenapa kita makan juga? Alasannya kan enak segala macam. Nah ini yang sudah dinaskan. Maka di sini yang diuji adalah ketaatan kita. Taat nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dahulu kisahnya Nabi Adam itu kan. Dulu Nabi Adam sama Siti Hawa kan ada di surga. Betul. Dilarang oleh Allah untuk apa? Makan buah Jangan makan buah kuldi. kuldi. Digoda sama setan. Kenapa Ya. nggak boleh makan itu? Karena buah itu enak banget. Apa saya praktekin saya jadi setan? Iya. Gitu, coba misalkan. Misalkan ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Nabi Adam ya? Misalkan kayak Nabi Adam. Boleh manggil namanya nggak? Adam. Boleh ya? Ya Nabi Adam gitu. Oh iya aja lah. Nabi Adam gitu ya. Bi, Nabi Adam. Kenapa? Makan tuh buah. Enak tuh buah. Nggak boleh sama Allah. Alah, udah kan nggak kelihatan. Allah nggak ada. Makan aja. Iya nggak. Kan nggak boleh sama Allah. Udah, yuk makan. Ayo, yuk. Makan yuk. Ya kayak gitu dong. Ya, paling saya gitu. Tapi ditambahkan lo itu enak. Kenapa dilarang? Makanan paling enak, makanya nggak boleh. Gitu kan. Sehingga waktu itu Adam dengan ketaatan luar biasa. Karena Nabi Adam yang nggak tergoda, iblis masuk lewat itu istri Siti Hawa. Digoda lah perempuannya, nih istrinya. Nih perempuan emang suka-suka. Ya, akhirnya si perempuan ngegoda laki-lakinya. Laki-laki rata-rata kalau udah kegoda perempuan, jangan. Ini juga gambaran. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi. Jadi unsur apa? Unsur ketaatan sebetulnya. Jadi kenapa kita tidak makan babi yang kata orang-orang enak, empuk dan sebagainya? Ini kita taat urusannya. Taat kepada Allah karena itu sudah dinaskan di dalam Al-Qur'an. Dinaskan di dalam Al-Qur'an. Selain menurut medis juga katanya kan babi itu banyak mengandung cacing kita dan sebagainya ya. Itu ada kajiannya, bahkan saya sempat ada mendengar seorang pendeta, saya agak lupa namanya, dia mengkampanyekan untuk tidak makan babi. Masya Allah. Ada pendeta yang saya tidak makan babi karena bla bla panjang lebar. Boleh dicari itu videonya. Iya. Emang beberapa kawan dari orang tua kawan saya juga emang ada yang muslim juga nggak mengkonsumsi babi karena tadi faktor-faktor yang tadi Pak Ustadz. Kesehatan tadi ya. Kesehatan, dari faktor segi kesehatannya sih terutama kayak gitu. Yes. Jadi kayak gitu teman-teman. Pertanyaan satu tadi yang apa namanya? Celengan ya. Oke, celengan babi itu haram atau enggak? Itu enggak haram, itu dari tanah liat. Cuma diusahakan yang nyari aman-aman aja, yang ayam. Iya.
yang unta, yang sapi, karena takut terbiasa nantinya. Ketika melihat hewan babi, kita malah megang-megang celengannya, masukin duit ke babi aslinya. Aduh, milenial Pak Ustadz, milenial sulit dicegah. Maklum gitu. labil maksudnya. Betul. Nah, yang kedua tadi tentang Apa tadi? apa tadi ya? Apa Tim? Digoda makan babi. Oh, digoda makan babi kayak Iya, gitu. iya. Nah, itu udah kejawab semuanya, Yes. udah beres dijawab dengan Ustadz Najmi. Sekarang kita mau buka puasa. Mantap. Jadi Buka puasa kita- dengan apa hari ini kita? Hari ini kebetulan kita ada bukber dari Al Malik. Oh, mantap. Al Malik Travel kita Menunya? ada bukber. Menunya kebetulan dari Bemo. Bemo ngasih iga, enak banget iganya. Ya udah ya teman-teman, pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.